Lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air. Lipid sendiri dapat diekstrak dari sel atau jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform dan ether. Asam lemak adalah komponen unit pembangun pada setiap lipid. Asam lemak sendiri adalah asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 4 sampai 24. Asam lemak memiliki gugus karboksi tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang. Hal ini membuat lipid tersebut bersifat tidak larut dalam air dan tampak berminyak atau berlemak. Senyawa-senyawa yang termasuk lipid dapat dibagi dalam beberapa golongan. Golongan yang pertama itu golongan lipid sederhana, di mana lipid sederhana ini adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Yang kedua itu lipid gabungan. Lipid gabungan ini yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Dan yang ketiga adalah derivat lipid. Lipid sendiri merupakan senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Contoh dari derivat lipid ini berupa asam lemak, gliserol, dan sterol. Dalam mengidentifikasi senyawa lipid dapat dilakukan dengan berbagai uji. Uji yang pertama itu uji kelarutan, di mana pada senyawa lipid atau senyawa yang mengandung lipid tidak larut dalam air. Yang kedua, uji Lieberman-Burchard. Uji Lieberman-Burchard ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya kolesterol. Dan yang terakhir itu uji acrolein, di mana uji acrolein ini adalah uji untuk mengidentifikasi keberadaan adanya gliserol atau senyawa yang mengandung gliserol. Baiklah, pada praktikum uji lipid ini digunakan beberapa bahan, yaitu yang pertama ada mentega yang sudah dicairkan, lalu ada sabun, lalu betadin, mayonnaise, dan kertas minyak. Alat-alat yang digunakan pada uji lipid kali ini yaitu ada pot obat, lalu pipet tetes, dan yang ketiga ada batang pengaduk. Uji protein ini menggunakan sampel, mayones, dan juga mentega. Adapun reagennya yaitu larutan sabun dan juga betadin. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan lipid dalam sampel, maka digunakan kertas minyak. Langkah pertama, teteskan mentega cair dan juga mayones ke masing-masing kertas minyak dan diamkan beberapa saat. Tambahkan beberapa tetes larutan sabun ke dalam mayones dan diaduk. Tambahkan juga larutan sabun sebanyak beberapa tetes ke dalam mentega yang telah dicairkan. Selanjutnya, tambahkan lebih kurang 5 tetes betadin ke dalam sampel mayones dan juga mentega. Hasil yang diperoleh adalah kertas minyak yang ditetesi dengan sampel mentega berubah menjadi transparan. Sedangkan kertas minyak yang ditetesi dengan sampel mayones akan sedikit transparan. Sampel mentega yang ditetesi dengan larutan sabun tidak menyatu. Larutan sabun terletak di bagian bawah, sedangkan sampel mentega di bagian atas. Dan sampel mayones yang ditetesi dengan larutan sabun akan terbentuk seperti gumpalan-gumpalan kecil dari mayones itu sendiri.
Sampel mentega yang ditetesi dengan betadin berubah warna menjadi coklat kemerahan, sedangkan sampel mayones yang ditetesi dengan betadin akan berubah warna menjadi coklat pucat. Praktikum kali ini membahas tentang uji lipid. Sampel yang digunakan pada uji ini yaitu mayones dan mentega, sedangkan reagen yang digunakan sabun dan betadin. Uji ini juga dilakukan pengujian pada kertas minyak coklat. Uji yang pertama pada mentega yang ditetesi betadin yang didiamkan selama beberapa menit. Warna mentega berubah menjadi warna oranye. Namun hal ini tidak menandakan adanya kandungan karbohidrat pada bahan makanan tersebut. Pada mayones, warnanya berubah menjadi warna coklat yang menandakan adanya kandungan lemak atau lipid. Pada uji lipid mentega yang dioleskan atau diusapkan pada kertas minyak coklat dan didiamkan sampai beberapa menit, ternyata mentega meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa mentega mengandung lemak. Pada mayones, diperoleh hasil kertas minyak meninggalkan bekas tetapi tidak transparan. Uji lipid pada mentega yang diberikan larutan sabun, sampel mengendap ke atas. Berbeda dengan mayones yang diberi larutan sabun, sampelnya membentuk gumpalan kecil. Nah, jadi kesimpulan praktikum kali ini, uji identifikasi lipid itu bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan lipid atau lemak pada sampel yang digunakan. Sebelumnya, lipid itu merupakan sekelompok besar senyawa alam yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam senyawa organik seperti heksan, klorofrom, dan diethil ether. Sifat inilah yang membedakan lipid dengan molekul hayati yang lainnya, seperti karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, pada praktikum kali ini digunakan sampel berupa mayones dan juga mentega. Pada sampel mayones, ketika diteteskan dengan iodin, terdapat perubahan warna menjadi coklat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kandungan lemak atau lipid pada sampel mayones. Sedangkan pada sampel mentega, pada uji coba kertas minyak coklat mendapatkan hasil tertinggalnya bercak noda transparan pada kertas minyak coklat tersebut yang menunjukkan bahwa sampel mentega juga terdapat lemak atau lipid di dalamnya. Hasil positif pada percobaan kertas minyak coklat tersebut dikatakan positif apabila terdapat bercak noda di kertas minyak tersebut yang berwarna transparan. Terima kasih.